designed to cut out the noise. It's designed to control the mind and just bring it down to what you need to know. Another practice that is good for the alertness side, there's a couple of practices that we use in our model for activating alertness. The first is academic exercise. Skim reading is a very good academic exercise for controlling alertness, and it's something that Yovan does. It's just being able to get your mind firing really fast and taking in so much more. And the other practice is brain gym. Have you heard of brain gym? Yeah? Brain gym is related to the body part of body, mind and spirit. And it comes from applied kinesiology, which is moving the body in a way that stimulates the mind. Because there's different structures in the brain for bodily movement and for the thinking. But if we can get more structures in the brain firing more quickly, then the whole brain is more active. So applied kinesiology is part of another couple of schools, acupuncture, acupressure, emotional freedom technique or EFT, and tapas acupuncture technique. Again, Yovan, you have some experience in these. Would you like to talk about how they activate the mind? 90% individu tidak bisa konsentrasi, Bapak Ibu wanita laki perempuan. Kalau sekiranya Bapak dan Ibu tidak percaya, yuk mari kita lakukan pengujiannya. Kita akan melakukan pengujian. Mohon izin, mungkin dari panitia ada kertas mungkin, lalu dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana Pak Bu? Berkenan untuk kita melakukan pengujian sedikit? Berkenan? Jadi terkait dengan konsentrasi, bagaimana Bapak dan Ibu bisa berkonsentrasi seperti itu? Sesaat lagi, saya akan menguji kemampuan Bapak dan Ibu dalam berkonsentrasi. Kita akan menguji kemampuan Bapak dan Ibu dalam menyimak. Apa itu menyimak? Tugas Bapak dan Ibu simpel, hanya mendengar saja. Lalu kemudian diingat. Lalu setelah diingat, diungkapkan lagi apa yang tadi saya sebutkan. Sekarang gantian Bapak dan Ibu yang menguji saya. Oke, betul ya Pak Bu? Nomor 9 Speedy. Oke, kembali lagi. Sebelumnya saya terima kasih untuk kelasnya, tapi kembali lagi bahwa ini bukan kemampuan yang istilahnya privilege untuk saya, tapi semua dari kita bisa. Semua dari kita bisa. Nah ini kurang lebih sekilas daripada pikiran daripada bermanfaat apa aja sih di dreaming, dreamless sleep dan lain-lain. Ini dia. Kalau Bapak dan Ibu tanya sama saya, kenapa sih saya harus memperhatikan pikiran bawah sadar saya? Ini karakteristiknya yang berbeda antara pikiran sadar dan pikiran luar sadar. Kita sebutnya luar sadar, bukan bawah sadar. Luar sadar. Perhatikan yang ketiga. Volumenya bagaimana? High volume, low volume. Kreatif. Tadi kan saya tanya tadi. Tahun berapa sekarang? 23 Juli. Lalu hari apa sekarang? Sabtu. Betul ya? Kalau saya bilang 3 hari dari hari ini, berarti 26 Juli. Itu hari apa? Selasa. Kalau saya bilang misalnya 10 hari dari hari ini, 10 hari dari hari ini, hari apa? 10 hari dari hari ini. Selasa. Karena hari kan berulang 7 kali, 7 hari. Berarti tinggal 10 dikurang 7 dan dihitung sisanya. Betul ya?
Ibu siapa namanya? Ibu Ega. Coba keluarkan handphone. Ibu. Enggak, oke. Ibu tadi dan sekarang Bapak semua berhitung. Tentukan Ibu Ega akan memberikan 1 hari, tanggal dan bulan, lalu Bapak dan Ibu mulai berhitung. Caranya seperti ini. Sebutkan aja tanggal dan bulan. Bebas tahun 2000 kapal. Nanti dicek di sini. Nanti dicek di sini. 2000. Kayaknya ulang tahunnya. Hari Rabu. Coba cek. Hari Rabu. Betul Rabu ya? Supaya show-nya lebih serem lagi, kalau alisnya saya tutup begini. Padahal itu murni aplikasi daripada bagaimana kita menghitung kawasannya. Kalau ibu bapak ingin tahu bagaimana caranya, kita sebenarnya melakukan proses di sini dibagi 40, apakah dia tahun nggak bisa atau bukan, lalu kemudian dibagi dengan 365, lalu dikali dengan 12, dibagi lagi dengan 7, baru kita dapat. Jadi beberapa proses kalian. Ya. Nah itu yang sebenarnya esensinya itu di situ. Bagaimana caranya kita mengandalkan apa yang menjadi potensi dari diri kita sendiri. Tapi ingat Pak Bu, TML tidak membahas hanya konsentrasi top, bukan itu darinya. TML membahas aspek afektif dan kognitifnya, di mana afektif kognitifnya itu adalah dari segi yang tadi. Ini adalah yang dasar, daya ingat, konsentrasi dan membaca. Lalu kemudian ketika naik lagi ke atas, ini adalah paket yang dasarnya. Di tingkat yang lanjutan, dia berbicara tentang aspek yang lebih dalam lagi di dalam pikirannya. Apa aspek yang lebih dalam di pikiran manusia, pikiran bawah sadar? Intuisi misalnya. Pernah nggak Bapak dan Ibu berada dalam suatu kondisi di mana dihadapkan 2 pilihan, tapi Bapak dan Ibu nggak tahu yang mana harus dipilih? Apakah A dan B, tapi ada suatu gut feeling, ada sesuatu yang mengarahkan Bapak dan Ibu ke B. Ternyata pilihan itu benar. Yang mana Bapak dan Ibu nggak tahu alasannya secara spesifik, secara logis itu apa. Intuisi, lalu kemudian ke arah LD, lucid dreaming dan lain-lain, itu adalah materi tingkat lanjut. Itu yang kami hanya memberikan coaching. Training itu bedanya Bang, satu pemateri untuk banyak orang. Di TML itu berbeda Bang, satu klien itu didampingi oleh 4 coach. Pada periode yang berbeda, tapi ini dalam satu periode, yang selesai dalam satu sesi, 4 coach yang mendampingi. Jadi tidak seperti ini materi. Kenapa training gagal? Jelas training itu gagal. Kenapa? Karena dia tidak menyentuh aspek personal. Saya berikan siswa, ini nak pensil ajaib. Kalau kamu pakai pensil ini, maka otomatis semua jawabanmu jadi benar. Tapi tetap keputusan dia mau menggunakan atau tidak pensil ini ada pada dia. Kalau dia tak mau menggunakan, sedemikian rupa ketika training itu memberikan skill tanpa mau menyentuh aspek personalnya, apa yang terjadi? Dia akan gagal total. Kalau kami tidak pernah menyentuh seperti itu, kami melakukannya dengan coaching. Itu sebabnya Pak, kalau Bapak dan Ibu datang ke learning center kami, kapasitas kami per hari dari jam 9 pagi ke 9 malam itu cuma 5 orang. Kok bisa? Karena jadwalnya itu adalah sesi coaching itu adalah dari 1,5 jam, yang paling lama sampai 7 jam per hari, per sesi, per klien. Dan untuk ini kami menjamin bahwa mereka akan mengalami perubahan. Demikianlah informasi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesepakatan Anda untuk menyimak seluruh informasi yang terkandung pada program audiovisual ini.
Sekiranya Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dipersilahkan untuk menghadiri program preview di Prima Study Education Training and Consultancy dengan sebelumnya membuat appointment melalui telepon 7 8888 952. Besar harapan saya, seluruh individu pada akhirnya mampu menjadi pembelajar yang mandiri dan berkelanjutan. Terima kasih sekali lagi atas atensi yang diberikan. Salam pembelajar. Nama saya Fajri Warto, saya sekolah di Nurul Fikri Boarding School, Anyar. Saya mengikuti TML mulai bulan Februari tahun 2009. Sebelum mengikuti TML, nilai saya selalu di bawah standar. Pada saat mengikuti TML, saya diajari berbagai macam hal seperti konsentrasi, meditasi, memori, effective reading, dan banyak hal lainnya yang tentunya sangat membantu saya dalam belajar. Sehingga ketika UN, saya berhasil menyelesaikan UN dengan baik, nilai saya naik, dan sampai sekarang nilai saya terus meningkat. Alhamdulillah nggak ada yang menurun. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Ferdian Saparwangun Lubis, saya sekolah di SMP Negeri 111 Jakarta, dan saya mulai mengikuti program TML Agustus 2009. Sebelum saya mengikuti program TML ini, dulu saya memang mau berkonsentrasi, namun tidak lebih baik setelah saya mengikuti program ini. Lalu saat mengikuti program ini, saya diajari banyak sekali, mulai dari memori, konsentrasi, membaca cepat, dan meditasi, dan hal lain yang mampu meningkatkan konsentrasi saya. Lalu setelah hasilnya, saya jadi berani bicara depan umum, saya bisa meningkatkan konsentrasi, dan nilai saya pun naik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fisyana Vendra. Saya bersekolah di SMP Internat Al-Kausar Boarding School Sukabumi. Saat pertama masuk ke Prima Study, saya duduk di kelas 6 dan bulan 5 tahun 2009. Sebelum mengikuti Prima Study ini, saya sangat tidak tenang saat belajar. Banyak yang mengganggu atau apapun, saya tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Lalu saya susah sekali untuk mengingat rumus-rumus matematika atau rumus yang lainnya. Lalu saya nilai tryout sebelum wasben di bawah rata-rata, di bawah 7, dan kadang-kadang di atas 7, kadang-kadang di bawah 7. Saat saya tahu Prima Study ini, saya ingin sekali mengikuti Prima Study ini dan mengikuti program-program TML. Saat di Prima Study, saya banyak sekali diberi teori-teori yang sangat menarik. Pertama, memori, lalu konsentrasi dan effective reading, dan lain-lainnya. Sesudah saya mengikuti program TML, nilai saya alhamdulillah di atas 7 semua. Lalu saya sudah bisa berkonsentrasi dalam belajar, dan saya sudah gampang untuk mengingat rumus-rumus matematika dan lain-lainnya.